Tolong jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Oh, siap. Bagaimana, Mbak? Gini Mas, saya kerja yang pertama 2 tahun. Itu juga nenek ada stroke, jadi saya suka gendong-gendong. Kalau dia mau ke Ciso saya gendong. Kalau mau tempat tidur saya gendong. Cuman kalau di ruangan ya duduk di kursi roda gitu ya. Kemudian efeknya ini maaf ya, saya ini rada nggak sopan bahasanya ya Mas. Dia tuh BAB pernah keluar darah. Dan ternyata kalau saya raba kayaknya ada ambeien gitu kan. Ambeien? Terus kan betul. Iya. Terus kalau jalan kadang suka gatel. Pokoknya kalau habis ngangkat berat gitu. Terus? Itu udah finish, saya nggak pulang karena COVID, saya ganti majikan. Saya kira kerjanya nggak gendong-gendong karena neneknya sehat. Ini jaga nenek lagi ceritanya. Terus? Ternyata dia tuh besar sekali, berat saya kan 55, neneknya 92 kilo. Nah, di rumah memang jalan sendiri. Kalau ke kamar mandi, ke tempat tidur, saya cuma ya bantu-bantu dikit kalau minta diambilin apa. Tapi ternyata kalau ke rumah sakit naiknya bis, saya harus dorong kursi roda itu dari trotoar naik ke bisnya itu kan panjatan ya Mas ya. Nah itu saya harus dorong pakai tenaga, dan kan di bagian kalau naik itu kakinya kita harus mengganjal bagian bawah kursi roda. Kalau enggak kan nggak bisa naik kursinya. Nah di situ saya harus pakai kekuatan full. Akhirnya nahan lagi, menekanlah, maka bagian belakang saya mungkin agak keluar dikit gitu ya. Terus sampai beberapa kali yang di majikan ini yang nenek segede gajah udah 1 tahun lebih. Dan di sini saya kan makannya beli sendiri karena saya juga dibohongi teman. Tapi ya udahlah, itu oke lah. Kalau yang penting kerjanya nggak terlalu berat. Cuma saya berat di angkat-angkat dorong nenek, dan setiap hari kan harus jalan-jalan. Itu ada satu tanjakan kalau di bawah itu nggak rata gitu loh Mas. Jadi kalau turun sih enak, saya agak ringan aja, yang penting jangan sampai lepas pegangan kursi rodanya. Tapi kalau pas naik ini harus tenaga full. Kalau enggak ya nggak bisa naik ke atas lah. Ada satu tanjakan ke atas, harus dia maunya jalan ke situ. Ya udah, daripada ngamuk udah saya gituin. Terus kemarin saya BAB darah lagi loh Mas. Nah saya lagi mikir, dulu lah di awal-awal bulan saya kan pernah kena COVID di sini. Tenggorokannya kayak kebakar. Pokoknya saya tes sendiri lah, positif. Terus saya ngomong, yang di sini kan ada satu mbok, anaknya itu umur 72, tapi agak-agak gitulah kalau ngomong suka teriak-teriak. Jadi saya nggak terlalu banyak ngomong, tinggal iya mangut gitu aja biar sampai finish. Sama nenek yang saya jaga ini. Nah terus pas saya kena COVID, saya ngomong, Mbak ini saya positif. Katanya jawabnya, bukan urusanku, yang penting kamu pakai masker. Pokoknya dia nggak ngasih makan, nggak ngasih masker, nggak ngasih apapun. Jadi saya full pakai uang sendiri, ya udah nggak apa-apa. Terus saya beli obat, saya nanya teman, ini obatnya apa sih ya kalau positif? Terus teman-teman saya pada ngasih tahu kan. Ya udah, akhirnya 2 minggu alhamdulillah saya sembuh. Itu di rumah sambil kerja, sambil minum obat, sambil keringan. Kalau pas nggak ada kerjaan saya gelar plastik di dekat cucian baju, saya mojok di situ karena pusing banget kan, tenggorokannya sakit. Akhirnya 2 minggu saya sehat, udah saya negatif. Oke. Sekarang saya mikirnya gini loh Mas, ini kan saya satu lagi kan finish, saya nyari majikan lagi. Lah kalau misalnya saya mau berobat ambeien kan saya udah searching lah. Kalau cuma diolesin di HP itu gak bakal sembuh. Saya pengen di laser. Pertanyaannya, kalau di Hongkong itu mahal nggak ya Mas? Karena kalau di Indonesia itu sekitar 15 juta. Sedangkan saya nggak mau pulang. Saya pengen setelah saya finish ini cari kerja lagi. Terus saya mikirnya gini, kalau selama kerja di majikan ini saya mau berobat ambeien, dia nggak bakal ngasih duit sepeser pun, maaf. Yang kemarin aja saya apa-apa sendiri, bahkan sampai hari ini pokoknya makan sehari 3 kali saya sendiri. Tapi saya udahlah, itu oke lah, nanti saya harus punya
punya kertas finish itu aja sih, nanti cari lagi majikan. Ya udah gitu aja ya Mas, gimana baiknya kasih solusi. Terima kasih Mas. Ya sampean nggak tahu peraturan Hongkong, kalau sampean sakit itu yang nanggung majikan. Tahu. Nah ya kenapa nggak diomongin? Kalau enggak ya udah kumpulin resitnya, nanti setelah mau finish, sebelum finish bawa ke labor lo semua resitnya. Jangan sampean sudah finish baru bawa ke labor, moyong, nggak ada nilainya. Jadi sampean berobat sendiri apapun sendiri nggak ada masalah, resitnya kumpulin. Oh oke. Jadi seharusnya yang memilihkan dokter, yang memilihkan periksanya itu semuanya majikan. Nah kalau sampean mau ya, sampean minta ngomong ke dia, aku sakit ini karena di sini kerjanya begini. Jadi ada hal-hal yang saya rasakan dalam tubuh saya yang nggak enak dan saya mau periksa. Kalau dia nggak mau, itu bukan urusan saya. Sampean bisa dapat rekamannya, itu keren. Sampean dapat bukti, itu keren. Bukti bahwa majikan tidak memperdulikan sampean atas kesehatannya sampean, itu keren. Kita bawa ke labor, kita kasuskan sebelum sampean finish. Jadi ketika nanti sampean finish kan otomatis ya sampean harus tetap keluar dari tempat majikan itu, tapi kasus sampean kan belum terselesaikan. Dan sampean sudah keluar, itu bagus. Jadi momentum 1 atau 2 bulan sampean udah laporan ke labor. Atau 40 hari ya, 40 hari menjelang sampean tanggalnya finish itu sampean sudah dianggap sebagai finish. Nah di situ saatnya sampean lapor ke labor. Jadi biar majikan itu tahu bahwa dia itu orang yang harus bertanggung jawab atas penyakit-penyakitnya sampean gitu. Karena pekerjaan yang ada di situ saya tidak ngerti. Sekali lagi kondisi ini nggak ngerti. Tapi saya hanya membaca situasi dan keadaan apa yang sampean sampaikan. Bahwa majikan itu bertanggung jawab atas kalau kita punya sakit. Dan itu tergantung, sekali lagi tergantung dari asuransi yang dibeli. Nah, ambeien apakah ada bagian dari asuransi yang dibeli? Nah, itu berapa, bagaimana dan biayanya. Tetapi intinya adalah ketika sampean sakit di rumah majikan, itu majikan yang bertanggung jawab. Kalau sampean, langkah pertama adalah bagaimana caranya sampean ngomong kalau sampean sakit dan mendapatkan jawaban dia atas penyakit sampean. Nah kayak gitu kan ceritanya. Kalau dia buru-buru, karena kalau dia nginterminate sampean pada saat tahu penyakitnya sampean, itu juga melanggar peraturan. Nah sekarang tinggal bagaimana upaya sampean untuk bisa menuntut majikan tersebut. Itu kalau saran dari saya. Tapi kalau sampean semuanya hanya menerima ikhlas, biarin majikan lenggang kangkung, sampean finish dengan rekod yang baik, ya itu kembali ke diri sampean masing-masing. Kalau saya nggak mau, Mbak. Kalau saya pasti tak ajak perang majikannya. Cuman masalahnya saya bukan yang menjadi korban. Saya nggak ngompori sampean, tapi kan tadi saya ngomong 2 pilihan. Kalau sampean ikhlas itu tidak jadi masalah. Ya mungkin suatu ketika keyakinannya sampean Gusti Allah sing ngarepe bales, tapi ini bukan langsung diarahkan ke Gusti Allah. Masih ada effort dan usaha yang harus kita lakukan. Jadi kurang 40 hari sampean masuk ke labor, tahanin, dia dapat surat dari labor. Pokoknya kalau finish tetap finish. Kalau setelah 40 hari terlewati ya, 40 hari terlewati, artinya 39 hari atau 20 hari atau 25 hari dia mengeluarkan sampean, itu statusnya sudah bisa disebut sebagai finish. Tapi kasus itu kan tetap jalan. Gitu loh. Oke. Aku udah tanya. Silakan. Gini, kalau saya sekarang nggak berani minta atau nanya, saya udah sakit gini-gini gimana, saya takutnya langsung di terminate. Kalau misalnya saya periksa sendiri, itu rutin saya kumpulin, pas mau finish saya kasihin, saya minta ganti rugi, terus nanti saya tambah rekam juga. Kalau kayak gitu gimana Mas? Saya nanti cari majikan lagi biar nggak pulang Indo maksudnya. Ya itu nggak ya? Ya itu nggak ada masalah. Cuman kembali lagi ketika sampean melaporkan labor, pertanyaannya labor, kamu ngobatin sendiri, kamu jalan sendiri. Kenapa kamu nggak minta sama majikanmu?
kenapa kamu nggak ngomong sama majikanmu, saya takut, saya gini. Nah itu tidak dapat diterima alasan tersebut sama labor. Nah kalau sampai mau nuntutnya ya menjelang finish 40 hari. Saya tadi bilang 40 hari menjelang finish itu sampean udah dianggap finish. 39 hari, 37 hari, 38 hari menjelang tanggal finish sampean, tanggal visa sampean habis itu sampean sudah dianggap finish. Jadi kalau dia mau mengeluarkan di tanggal-tanggal itu gara-gara sampean sakit, lebih enak lagi buktikan. Jadi belum waktunya finish dia sudah ngusir kita, itu tambah menang maneh kasusnya sampean. Bisa dipahami nggak? Peraturannya begitu, nggak boleh interminate ketika tahu kondisi CC-nya sakit. Yang ada harus diobati. Itu ada, dalam undang-undangnya ada. Tergantung sampean. Kalau sampean nggak mau sekarang, sampean wis nggak bisa nahan sakitnya sekarang, hanya mempertahankan finish, itu sampean keren. Tapi bisa nggak? Gitu loh. Sampean menahan rasa sakit. Kalau sekarang sampean biayai sendiri, ketika labor tanya seperti itu, sudahkah ngomong dengan majikan? Sudahkah bilang sama majikan? Belum. Selesai sampean. Paham nggak? Oh, Jadi paham. sampean nyoba ngomong 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Aku mau berobat, kamu mau tunjuk dokter mana, kamu mau kasih izin dokter mana. Begitu dia jawab, sakitmu bukan urusanku. Nah, kalimat itu loh yang keluar dari tempatnya dia. Itu yang kita buat trap, jebakan Batman. Nah, sekarang tinggal kondisi sampean sudah. Jadi, saya sudah menjelaskan strategi apa yang harus sampean jalankan. Tergantung, nggak tahu sampean mau jalani sendiri apa enggak. Karena kadang-kadang teman-teman itu ketakutannya itu lebih menguasai daripada logikanya. Jadi tidak ada yang berani teman-teman itu. Saya juga nggak ngerti, padahal buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Hongkong memang begitu, Mbak. Namanya majikan. Kalau kita di Indonesia ketemu orang Cina, ya kan, pasti ngomongnya kita akan perhitungan banget, pelit banget kan. Ini Hongkong itu turunannya orang Cina, Mbak. Jadi sama, kurang lebihnya sama. Kalau bisa semuanya dia gak ngurus, gak ngereken, sakarepmu. Kowe loro, kowe mati, kowe modar, aku gak ngurus, penting aku bayari awakmu. Nah, kalau udah kayak gitu terus gimana coba? Karena kita Yane CC ini orang yang baik-baik, sabar, selalu pakai hati. Jatuhnya didek-dek lah, wis terserah sampean. Bisa, sudah punya gambaran. Punya. Nah, Saya tergantung pengennya sampean. pas 3 bulan sebelum finish mau berobatnya, mau tanya dulu juga. Apapun jawabannya, kalau itu saya siap banget. Gimana? Nggak apa-apa, pokoknya intinya sampean diizinkan dan tidak diizinkan dia. Sampean mau berusaha mau ngobatin sampean sendiri itu juga no problem, ya kan? Tapi bagi saya kok eman bahwa peraturan itu di sini ada. Ya kita berpatokan sama peraturan itu aja. Nek sampean gelem, nek sampean gak gelem kan kembali ke diri pribadi sampean. Intinya saya memberikan sesuatu, duduk permasalahan pada masalahnya. Saya bukan agent sampean, jadi saya nggak bisa juga ngomong ke majikan sampean. Yang bisa ngomongin adalah agentnya sampean. Kadang-kadang anak-anak agent yo gak reken karena sudah gak enek duite. Staff agent wis mari ya wis. Nah, makanya baik-baiklah memilih agent yang bisa membantu dan membela sampean. Kalau sampean ada sakit A, sakit B, sakit C, bener loh itu, sampean bisa cek tulang belakang sampean juga. Ngangkati orang-orang segede gaban itu ada dampaknya loh. Itu risiko pekerjaan. Dan Hongkong itu mengakui mengatur hukum perlindungan terhadap para pekerja. Bukan hanya pekerja migran, bukan hanya CC juga, tapi pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Makanya harus diikutkan asuransi, diikutkan pelatihan. Terus kalau mati tiba-tiba dalam pekerjaan, klaimnya bagaimana? Kecelakaan dalam pekerjaan, Hongkong itu concern, Mbak, ngatur itu. Cuman anak-anak ya wis lah, aku mau maafan,
mau ruwet wis tak tampani kanthi ikhlas lah. Nek jawabane ngono, aku ya wis muga-muga sampean sehat selalu, kuat, dijauhkan dari bahaya. Jadi kan kayak gitu aku ngomongnya. Wis. Boleh Ya. ngomong ya Mas? Ngomong aja silakan. Sampean nonton kontenku Bener. iki. Nonton kontenku iki ngerti. Boleh saya ngomong gak nyerobot. Pintar berarti wisan. Gimana? Apa ya, bener, emang rata-rata cewek itu lebih besar ketakutannya. Kayak saya kan ya punya anak, suami nggak ini, jadi semua anak saya pikir yang penting kerja dapat duit, yang di rumah cukup, saya juga pegang udah. Maka ketakutan itu lebih besar Mas, kayak mau ngomong takut di interminate. Kayak ini saya langsung mikir, kalau gitu 3-4 bulan sebelum finish deh aku berobat, aku tanya dulu ke agent, lalu tanya ke majikan, terus nanti jawaban dia apapun itu, ya pokoknya aku berobat, nanti resepnya aku simpen. Kalau dia mau maksudnya ngarahin, nanggung, oh iya oke. Kalau misalnya enggak, pahitnya aku tetap mau periksa sendiri, terus aku simpen baik-baik, lalu terakhir aku tuntut di labor. Paling kayak gitu ya Mas ya. Iya nggak apa-apa. Sampean ngomong sekarang aja, terus sampean punya bukti dan ada rekaman. Nggak usah nunggu mau finish. Sebenarnya itu ndak ada menurut saya ya ndak ada masalah. Tinggal sekarang mengambil posisi-posisi seperti itu tuh sampean sing bingung dewe gitu loh. Menurut aku nggak ada masalah. Kan hari ini cuman ngomong, nih kan lapor. Aku punya sakit, aku mau periksa. Aku mau ambil jadwalnya semuanya. Nah dia ngeresponnya kayak gimana? Jadi kalau sampai tanya 2 kali dan 3 kali responnya semuanya sama dan sampai punya rekamannya, that is the power. Itu kekuatan. Sampai jangan takut minggu depan, tahun depan nggak dapat majikan nggak. Sekarang balik ke keyakinannya sampean. Kalau sampean jadi orang baik, jalan itu pasti ada. Nah, sampean kadang-kadang yakin nggak dalam diri pribadi sampean yakin dan nggak? Dan sampean yakin nggak kalau Gusti Allah itu akan selalu memberi jalan dan rezeki buat orang-orang yang mau berjuang, buat orang-orang tercinta itu jihad, Mbak. Nah, itu keyakinan itu yang tidak tertanam dalam diri teman-teman. Sehingga ketakutan itu jauh lebih menguasai daripada keberanian. Entak kuliahi sampean piye jalan. Ayo. Wis ndang sampean ngomong. Nggak kuat, belum sanggup ngomong, takut di interminate. Soalnya ini tipe majikan yang wis koyo ngono lah Mas. Iya makanya. Jadi gini loh. Sampean nggak benar-benar yakin di mana Gusti Allah itu ada di samping sampean dan akan membantu. Sampean itu tidak yakin dengan itu. Yang sampean yakini itu majikan jauh lebih kuat daripada keyakinan sampean di Gusti Allah sing luwih apik. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menurut saya benar-benar harus dirubah di mindsetnya teman-teman gitu. Hanya dengan gara-gara di interminate apakah sampean nanti suatu saat nggak bisa ngasih makan anak sampean, nggak bisa ngasih sesuatu yang terbaik buat keluarga sampean. Nah, keyakinan itu yang harus saya bongkar ketika saya ngomong dengan sampean. Berkasus itu bukan berarti masa depan kita itu suram, bukan itu. Tapi berani berkasus itu artinya sampean itu mau berjuang membela diri sampean sendiri. Ini loh yang kadang-kadang kita yang jadi YouTuber yang ngasih motivasi, mau berjuang, dengerin omongannya teman-teman, mencoba membantu memberikan solusi A, B, C, D. Tapi karena manusianya sendiri yang bersoal, masih bermasalah dengan dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi membangun keberanian kalau mereka itu benar, itu tugas yang begitu luar biasa beratnya. Ini mindset soalnya. Sampean menginjakkan kaki di Hong Kong, itu sampean harus tahu tata aturan Hong Kong. Sampean bagaimana kalau diperlakukan A, perlakukan B. Sedih boleh, Mbak. Tapi sekali lagi, setiap masalah yang besar selalu tanamkan dalam hati dan diri sampean. Saya punya Tuhan yang jauh lebih maha besar. Dengan begitu menjalani hidupnya sampean akan jauh lebih enak.
tapi ya nggak tahu nyampe apa enggak. Rata-rata nggak nyampe. Gitu aja sih. Ya aku nggak mau disclaimer atau mendiskreditkan teman-teman nggak nyampe, enggak. Tapi ya itu faktanya. Makanya saya terus dengan konten ini, orang yang nonton saya terus biar mereka semakin bangun dan sadar kalau hak-hak kalian diinjak, ya ayo perjuangkan. Kalau saya begitu sih Mbak. Wis sampean gimana? Wis sampean nangis sih wis gak iso ngomong. Ya, berdoa. Sholat istiqoroh supaya diberikan petunjuk yang jauh lebih baik. Kalau petunjuk saya nggak pas, kan begitu tuh Mbak. Bisa dipahami? Petunjuknya Mas Andrew itu bagus, bikin saya tambah pengetahuan. Cuman mungkin mental saya yang belum siap, kalau saya ngomong malah jadi interminute. Itu aja sih, terus terang aja. Jadi kalau 3 bulan atau 4 bulan sebelum ini saya mau ngomong berobat itu saya siap banget apapun resikonya. Saya coba. Kalau sekarang saya nggak mampu. Terus, jujur aja. Saran saya gini Mbak, kalau sampean kerjaannya ngangkat-ngangkat, pinggangnya sampean itu sampean beliin korset supaya nggak kecekluk. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga badan kita. Pinggang Mbak, yang paling bahaya itu pinggang. Sampean kasih korset, cari di maning kayak apa, kayak pokoknya setiap sampean kerja dan ngurusi ngangkat itu pinggang sampean harus diselamatkan. Gitu aja. Ada lagi kira-kira yang mau dibahas Mbak? Cukup sih, makanya aja. Nanti kalau pas 4-3 bulan saya mau ngomong, mungkin saya cerita lagi deh. Sampean boleh curhat dulu sama Lebur. Ada nomor teleponnya. Silahkan, monggo. Saya minta Mas, minta boleh Mas? Nanti tak kasih coba. Oke. Makasih Bang. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bojoku? Sakit ambeien kadang orang nggak bisa melihat, tapi rasanya memang perih bro. Ya sakit. Aku pernah ngalamin ada kejadian yang seperti itu. Naik turun tangga sampai boleh metu, terus kalau metu darai. Nah habis itu ke dokter, minta surat rujukan untuk periksa ke rumah sakit, dan akhirnya datang ke rumah sakit. Terus habis itu dari rumah sakit dicek setiap 3 bulan sekali, kontrol, terus dikasih obat koyok serbuk apa ya, sing duduk kental-kental itu loh. Nah itu cairan dari kalau minum itu atau makan itu harus yang lembut supaya waktu itu nggak usah ngeden, ben nggak tambah sakit. Jadi buat seperti itu. Dan 3 kali ke check up, habis itu wis nggak perlu check up lagi, wis waras. Apa sih darling? Bengok sih. Sumuk gak gelem buka AC malah diuwel-uwel sikile. Biasane nek awakmu nangkring aku meneng ae. Gitu aja wis. Ambeien guys. Mbaknya takut di interminute. Gak apa-apa. Mohon bantuan doanya dari teman-teman supaya tidak terjadi apa-apa sama mbaknya dan sehat selalu. Oke, gitu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.